menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Pak Denny berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Glory, haleluya Yesus. Oh, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati, katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Pagi hari ini kita masih kumpul bersama-sama untuk menikmati Tuhan melalui ibadah pagi hari ini, dan sebentar kita juga akan dikenyangkan dengan kebenaran firman Tuhan, saudara. Mari Bapak Ibu, kita akan buka langsung saja dalam Kitab Mazmur pasal yang ke-90. Kitab Mazmur pasal 90 ayat 10, 11 dan 12. Sudah ketemu Bapak Ibu? Kalau sudah ketemu, mari kita akan baca dari Mazmur 90 ayat yang ke-10 ini. Saya baca ayat 10, Bapak Ibu kita baca sama-sama saja saudara ya, supaya terlipkannya cuma 3 ayat. 1, 2, 3. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami pun melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk belajar bersama-sama, yaitu mengejar atau hiduplah dengan bijaksana. Dan ini harus kita kejar saudara, karena hari-hari akhir ya, hari-hari akhir akan banyak tantangan, akan banyak hal yang harus kita hadapi. Dan saya pernah khotbahkan bahwa akhir zaman kita harus menjadi orang yang bijaksana, seperti 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Saya pernah khotbahkan itu. Dan hari ini saudara, di Pemuda juga saya mengajar tentang hikmat dan kebijaksanaan. Dan ini yang harus dikejar oleh anak-anak Tuhan. Ini yang dikejar oleh anak-anak Tuhan hari-hari ini. Kita harus mengejar yang namanya hidup bijaksana atau arif saudara ya. Hidup bijaksana atau arif, dimanapun, di tengah-tengah masyarakat, dalam keluarga, di pemerintahan, dimanapun kita berada, belajarlah untuk kita hidup menjadi orang yang bijaksana. Bukan mijaksana, tapi bijaksana ya. Jadi beda, mijaksana, mijak sini sama bijaksana di sini dan bijaksana di sana. Nah, ayat ini Bapak Ibu,
ya, ini adalah doa daripada Musa. Musa sedang berdoa kepada Tuhan. Dia sedang mengakui bahwa hidup ini ternyata singkat, saudara. Saudara gak terasa ya? Sepertinya kemarin, mungkin 10 tahun yang lalu, saudara mukanya masih halus. Tidak terasa sepertinya baru saja. Tapi ternyata sudah 10 tahun dan muka kita sudah berubah. Saudara lihat dari wajah saya yang berubah apa, saudara? Kalau dulu wajah saya itu ada orang bilang wireng, welek, tapi sekarang tambah ganteng, saudara. Tapi ada juga yang bilang sekarang Om Timok tambah tua karena giginya tinggal 2, saudara. Coba lihat kanan kiri saudara, mungkin berapa tahun yang lalu masih, waduh, rambutnya belum ada putihnya, sekarang mulai ada putihnya. Yang dulu mungkin 10 tahun lalu perutnya belum mengembang, sekarang mengembang ke kanan, ke depan, ke kiri. Coba lihat perut teman saudara. Haleluya. Semua itu akan berjalan berlalu dengan cepat. Ngerti-ngerti? Pak Kardi Boromas bentar lagi sudah jadi apa? Mbah. Gak kerasa. Sepertinya kemarin-kemarin masih enjoy-enjoy saja, tapi waktu berjalan begitu cepat. Dikatakan umur manusia 70 tahun, kata Musa. Kalau lebih 80 tahun. Kalau lebih dari 80 tahun, yang ada hanya sakit-sakitan. Itu kembangi orang hidup. Di atas 80 tahun. Minyak anginan, bahwa agar ketemu orang umur 80 tahun ke atas biasanya sudah naik perempuan ya. Udah bau remason, bau minyak kampak, kan begitu saudara. Ya kan? Pakainya daster, itu rata-rata begitu. Tapi saya bersyukur jemaat di sini umurnya sudah 80 terlebih, 70 lebih, tapi masih seger-seger dan setia ke gereja. Amin, saudara. Nah, Bapak Ibu, Musa ingin menjelaskan bahwa hidup ini adalah singkat. Makanya ada lagu yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini singkat, dan maka dari itu Bapak Ibu kita harus mengejar hidup menjadi orang yang bijaksana, atau hidup bijaksana di tengah-tengah masyarakat dan dimanapun kita berada. Kita harus bijaksana, Bapak Ibu. Nah, kalau kita bicara tentang bijaksana, mari kita lihat ya, orang yang bijaksana, orang yang hidup bijaksana itu seperti apa ya. Ini langkah-langkahnya yang harus Bapak Ibu hadapi dan lakukan supaya nantinya Bapak Ibu menjadi betul-betul orang yang bijaksana. Nah, mari kita lihat ya kupasan saya ayat pagi-pagi hari ini. Nah, yang pertama Bapak Ibu, mari kita buka dalam Efesus 5. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Ini ada korelasinya dari Mazmur 90 bicara tentang bijaksana, Bapak Ibu. Efesus 5 ayat 15 sampai ayat 16. Nanti kita juga kembali ke Mazmur lagi. Tapi mari kita buka dulu di Efesus. Ya, Efesus 15 16. Sudah ketemu Bapak Ibu? Perhatikan saya baca, kalau perlu Bapak Ibu bisa membacanya di LCD juga ada. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang apa? Bebal, tetapi seperti orang arif. Dan mempergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti akan kehendak Tuhan. Ayat 16 berkata apa? Pergunakanlah waktu, karena hari-hari ini adalah jahat. Lalu kalau saudara juga bandingkan dalam 3 Timotius 3 ayat 1 juga disebutkan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Maka diperlukan hidup yang bijaksana, karena hari-hari ini jahat. Apalagi sekarang ini orang banyak menghalalkan segala cara. Kalau sudah bicara tentang volus atau uang, tidak mengenal keluarga, saudara, babat habis. Ini ngeri sekali Bapak Ibu ya, menghalalkan cara, dan ini kejahatan-kejahatan di mana-mana.
Ya, anak membunuh orang tua, anak berani sama orang tua membunuh anaknya, dan itu sering kita dengar di televisi, saudara. Nah, maka diperlukan hati atau sikap yang bijaksana, Bapak Ibu. Nah, apa langkah yang harus kita perhatikan untuk supaya kita tetap hidup dalam kebijaksanaan, Bapak Ibu? Ya. Nah, kita lihat dulu yang pertama, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah ayat 15 tadi. Ya, kita baca pelan-pelan ayat 15 tadi. Yaitu memperhatikan apa dalam kalimat di ayat 15 itu? Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Orang yang mau bijaksana, dia akan memperhatikan bagaimana cara kita hidup. Hidup itu harus diperhatikan. Caranya bagaimana? Tadi kita pastor mengatakan apa? Ajar kami menghitung apa, saudara? Hari-hari ini. Perhatikan hidupmu 2 hari lalu, 1 hari lalu. Hitung. Perhatikan bagaimana kita hidup seminggu yang lalu, 3 hari yang lalu. Sudahkah menyenangkan hati Tuhan? Lebih banyak mana menyakiti orang atau menyenangkan orang? Lebih banyak mana bohongnya sama tidaknya? Perhatikan bagaimana kita hidup. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Apa yang dihitung? Yang dihitung adalah bagaimana kita hidup di tengah-tengah masyarakat itu. Bagaimana kita hidup di dunia di mana kita tidak selalu dekat dengan gembala, Tuhan tidak kelihatan, yang kita bisa berbuat apa saja. Firman Tuhan katakan, perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Ya, khotbah itu kan 2 arah ya. Bu Linda, apa yang terjadi kemarin dalam hidupmu yang paling diingat? Apa? Kemarin lupa karena dia pingsan 2 kali, saudara. Jadi dia lupa apa yang terjadi, kan begitu. Coba ingat bagaimana kita hidup 2 hari yang lalu. Ngapain aja? Oke, Bu In, 2 hari yang lalu ngapain, Bu? Lupa kan? Ayo, diingat. Perhatikanlah bagaimana cara kita hidup. Perhatikanlah bagaimana kita hidup. Sudahkah kita menyenangkan Tuhan? Sudahkah kita berdoa? Sudahkah kita baca Alkitab? Sudahkah kita berbagi bagi banyak orang? Perhatikan. Ya, jadi bagaimana caranya kita menjadi bijaksana? Perhatikan dulu hidupmu. Gitu. Perhatikan siapa? Hidupmu. Bukan perhatikan hidup orang lain. Tapi kebanyakan orang yang diperhatikan adalah hidupnya orang lain. Ya kan? Yang diperhatikan orang lain. Ya, wah itu beli ini, wah ini beli itu bajunya baru, wah kalungnya anyar. Orang sering melihat, itu berbuat jahat, wah itu dosa, wah itu orang itu, waduh ngeri, itu hidupnya tidak benar. Tapi lupa, dia memperhatikan hidup kita seperti apa. Jangan-jangan kita lebih buruk dari mereka. Wah parah loh Pak Damar ini, gini. Tapi lupa, ngomong Pak Damar parah, lupa, perhatikan hidupmu. Parah enggak di hadapan Tuhan kita? Nah, orang yang sadar, dia akan menghitung hari-hari kita. Bagaimana cara kita hidup, bagaimana kita hidup. Makanya saya kalau berbaring di teras gitu sambil gini, sambil merenung, waduh, hari ini tadi aku udah menyakiti orang, omonganku menyinggung.
Aduh, hari ini aku disakiti orang. Aduh, kemarin saya lupa ini. Aduh, kemarin saya ini. Aduh, kemarin saya salah ngomong. Dan ketika kita bisa menghitung dan memperhatikan hidup kita, maka kita akan bisa membenahi hidup kita ke arah yang lebih baik. Amin, Bapak Ibu. Jangan perhatikan hidup orang lain. Jangan lihat hidup orang lain. Lihatlah dirimu. Seperti apa kita. Sudah seperti ayat tadi bilang, supaya kita mengerti akan kehendak Allah dalam Efesus tadi. Apakah hidup kita sudah sesuai dengan kehendak Allah? Perhatikan itu. Coba saudara, apa nasihat firman Tuhan di dalam kitab Amsal, saudara? Kita lihat Kolose dulu ya. Kolose 4 ayat 5 berkata begini. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Jadi nanti kita akan ke sana, tetapi mari kita lihat ke belakang, hari-hari yang kita lalui. Waktu itu jangan cuma berlalu dengan cepat, tetapi perhatikan bagaimana kita hidup. Sudahkah menyenangkan hati Tuhan, Bapak Ibu? Amin, Bapak Ibu. Mau perhatikan hidupmu? Kadang kita lebih banyak menduding begini. Tapi kalau duding gini, yang 4 kemana, saudara? Yang 3 kemana? Yang 1 kemana? Yang 1 ke bawah, yang 3 kemana? Ke kita. Duding gini itu tangan kita ke kita. Lebih banyak ke kita. Haleluya. Nangkap sesuatu, Bapak Ibu. Perhatikan bagaimana caramu hidup. Lebih banyak berbuat dosa atau menyembah Tuhan? Tadi yang pertama perhatikan hidup. Sekarang yang kedua, Bapak Ibu. Di ayat 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Yang kedua, yang pertama perhatikan hidup. Yang kedua, perhatikanlah waktu, Bapak Ibu. Hidup ini adalah apa, saudara? Kesempatan. Kalau tadi kita disuruh menghitung hari-hari ini, melihat hidup kita, cara hidup kita. Yang kedua, perhatikanlah waktu, menghitung hari-hari dari waktu ke waktu, dari waktu ke waktu. Sudahkah kita pergunakan waktu kita itu dengan baik untuk menyenangkan Tuhan? Sudah dipergunakanlah waktu itu dengan bijaksana. Ada waktu untuk berdoa, ada waktu untuk santai. Pengkhotbah berkata apa? Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk ketawa, ada waktu untuk susah, untuk bersedih, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk panen. Maka dari itu, saudara, pergunakanlah waktu, perhatikanlah waktu. Baca lagi, saudara, supaya melekat di hati kita pagi hari ini. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini apa, saudara? Jahat. Kalau saudara tidak bisa menggunakan waktu dengan baik, saudara akan dimakan dengan kejahatan dunia ini. Sekarang kejahatan medsos, ya, yang lagi seru apa, saudara, di TikTok? Siapa? Ya, yang lagi rame yang saya perhatikan itu ada Dewi Persik dan Agnes Monica, lagi wah serang-serangan ucapan. Jahat sekarang dunia ini. Bukan buat hal yang baik, tapi dibuat seperti itu supaya populer, supaya ratingnya naik. Saya pakai media untuk posting madang maning, itu positif.
Yang kedua, untuk menyampaikan firman lewat Facebook ini, saudara. Pergunakanlah waktu itu dengan ajar kami menghitung hari-hari. Sudahkah satu hari itu saya berdoa? Sudahkah hari itu saya baca firman? Pergunakanlah waktu dengan bijaksana, dengan baik. Saya mau tanya sama jemaat, tak tunjuk aja ya. Mas Adi, satu hari yang lalu, hal yang rohani yang Mas Adi lakukan buat Tuhan apa? Halo? Doa makan. Ya kan? Ada apa lagi? Doa tidur. Betul? Itu rohani, saudara. Doa mau berangkat kerja. Nah, ada lagi, Mas Anto, apa yang dilakukan dalam seminggu ini? Ingat satu waktu yang menyenangkan Tuhan apa? Baca firman, ya. Baca renungannya Bapak Gembala, itu rohani. Sudahkah ambil waktu baca firman, renungan yang dikirim Bapak Gembala 1 atau 2 menit saja baca, itu rohani. Pergunakanlah waktu untuk hal-hal yang rohani. Pergunakanlah waktu untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang membawa keuntungan bagi kita. Pergunakanlah waktu di mana waktu itu sangat bermanfaat buat kita. Bagaimana mau sukses kalau gaweane meng mangan turu, tiba ngorok. Bagaimana mau sukses, saudara? Meng dibatin pengen itu, pengen jadi itu, pengen usaha ini, tapi nggak pernah melangkah. Pergunakan waktu dengan baik. Dewa waktu, ya, dalam Yunani sana, dewa waktu itu botaknya itu di sini, saudara. Tapi dapat depannya gondrong. Karena dewa waktu itu akan berjalan berlari, dan setiap orang yang akan gayuh rambutnya itu tidak akan bisa, karena botak. Artinya waktu itu tidak bisa diputar kembali. Setelah Senin, Selasa. Setelah jam 7, jam 8. Nggak mungkin setelah jam 7 terus jam 6. Waktu itu berjalan maju, maka harus dipergunakan dengan bijaksana dan baik. Nah, orang kalau mau bijaksana, pergunakanlah waktu dengan baik. Nah, Bapak Ibu, ada hitung matematika. Karena dasarnya tadi ajar menghitung hari-hari. Namanya menghitung itu 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 2 kali 4 sama dengan, ini berapa? Kalau ini kali ini. Yang jawab 10, 100. 2 kali 5 kok. Gitu. Nah, coba buka kalkulator Bapak Ibu Saudara di sini. Bagaimana cara kita memperhatikan waktu? Tambah. Dari tambah. 1 tambah 1 sama dengan, tambah dekat dengan Allah, tambah jam-jam kita berdoa, tambah jam-jam kita baca Alkitab, tambah jam-jam kita bersekutu. Itu tambah pekerjaan kita, tambah menu makanan pagi kita, enggak ya, tambah jam-jam doa, jam-jam baca firman, tambah jam-jam penyembahan. Yang biasanya doanya 2 menit, kalau ditambah 2 menit jadi berapa? Sederhana enggak penjelasan saya? Cara memperhatikan waktu, menggunakan waktu. Yuk kita hitung dengan hitungan tambah. Tambah jam doamu, tambah jam baca firmanmu. Bukan malah ditambah nongkrongnya, ditambah begadangnya, tapi tambahlah jam-jam yang ada hubungannya dengan kalian dan hal-hal yang baik. Tambah jam kerjamu. Pengen tambah penghasilan,
Ya enggak nambah jam, ya enggak mungkin ada lemburan. Kan seperti itu hukumnya. Tambah modalmu. Dan semua kita hitung dengan kalimat tambah untuk hal-hal yang positif. Kurangnya apa saudara bahasa Jawa nih? Jukuk-jukuang. Dikurangi. Piro cukup piro isik piro. Kurangi hal-hal yang buruk. Kurangi hal-hal kebiasaan buruk. Kurangi. Kalau biasanya ngerokok 1 hari 1 bungkus, kurangi 1. Jadi cuman nek 1 bungkus 12 biji batang, berarti tinggal berapa? 11 batang. Bulan depan kurangi 1 lagi. Tinggal berapa? 10. Nanti biasa 1 hari 1. Setelah 1 hari 1, lama-lama dikurangi lagi jadi tidak ada. Nangkap sesuatu bapak-bapak kaum pria, kurangi. Memang tidak bisa langsung ujuk-ujuk mandek tuh, tidak bisa. Saya 10 tahun baru bisa berhenti ngerokok saudara. 10 tahun baru bisa berhenti ngerokok. Prosesnya itu jungkir balik, wis mandek kumat meneh, mandek kumat meneh. Tapi saya berusaha untuk mengurangi dan mengurangi terus menerus. Dulu saya 3 bungkus sampai 4 bungkus saudara kalau ngerokok. Tapi gratis, nggak beli karena disediain oleh perusahaan. Nah, kurangi ya hal-hal yang tidak berguna. Kurangi kemalasan kita. Itu hitung kurang. Kalau tadi tambah, sekarang kurang. Jangan kurangi jam doa saudara. Jangan kurangi jam-jam ibadah saudara. Tahu ngurangi jam ibadah? Ibadah 2 jam, saudara ambil 1 jam. Nah itu. Kalau ibadah itu dimulai jam 7, saudara datang setengah 8, mengurangi berapa jam? Setengah jam saudara. Harusnya ditambah. Ibadah jam 7, datang jam berapa? Setengah 7. Itu namanya menambahi saudara. Kalau GPDI asli saudara, ya GPDI yang awal-awal begitu, bahkan beberapa tempat masih. Dan saya kalau khotbah ke tempat-tempat lain itu sama seperti itu. Gereja-gereja besar yang jemaatnya ribuan, ratusan itu. Begitu saya masuk dari ruang konsistori, masuk ke gereja, itu hampir separuh jemaat sudah berlutut. Haleluya. Masih jam 7 kurang 15. Bahkan yang ibadah jam 6, setengah 6 udah pada berlutut, nangis-nangis. Waduh. Jadi saya merinding kalau lihat begitu saudara ya. Bukan malah dikurangi saudara. Saudara mau berkatnya dikurangi Tuhan? Pasti tidak mau. Maunya di apa? Ditambahi. Kurang apa? Tambah, kurang, kali, peng. Ada perlipat gandaan, hitung, kalikan berapa? Kalikan, talenta kita dilipat gandakan. Biasanya cuma terima tamu, next level dikalikan. Mulai bisa kolektan, mulai ambil bagian dalam perjamuan, singer, pendoa dan lain sebagainya. Ada sebuah pelipat gandaan. Kalikan, ya, kalikan hidup kita. Kalau tambah itu kan 1 tambah 1 2, tapi kalau kali lebih banyak. Biasanya memberi sekian, kalikan gitu. Berlipatkan cara memberi saudara. Setelah kali apa saudara? Bagi. Hitung dengan kalimat bagi. Bagikan hidup kita, bagikan cerita hidup kita, kesaksian kita kepada orang lain. Bagikan berkatmu, bagikan hartamu kepada orang lain. Maka kita akan semakin bijaksana. Bagi sesuatu pada orang lain, kiranya orang lain itu membutuhkan. Namanya hidup bagi. Kalau saudara mau berbagi, maka hitungan tambah itu Tuhan berikan. Tuhan
Tuhan juga tambahkan berkat Tuhan untuk kita. Amin. Jadi Bapak Ibu, perhatikanlah bagaimana kita hidup yang pertama. Perhatikanlah bagaimana kita menggunakan waktu itu dengan baik. Maka kita akan menjadi orang yang bijaksana. Hari-hari ini jahat. Perhatikan hidupmu. Bergaul dengan siapa? Komunitasmu siapa? Perhatikan bagaimana kita hidup, sikap kita bagaimana, cara pandang kita gimana. Perhatikan, sudahkah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Perhatikan waktu, sudahkah saudara menggunakan waktu itu dengan baik untuk memuliakan nama Tuhan? Haleluya saudara. Mau Tuhan tambahkan berkat Tuhan? Kalau mau Tuhan tambahkan, mari kita juga tambahkan waktu kita Tuhan. Haleluya. Mari tutup Alkitab kita. Kita angkat satu pujian, ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari. Ibadah Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, haleluya, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Sekali lagi saudara, katakan ajar kami ya Tuhan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, menghitung hari-hari, agar kami beroleh, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, hidup dalam jalan-Mu, haleluya, agar semua rencana-Mu digenapi. Mari angkat tangan kita, katakan muliakan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib karya-Mu. Yesus kami bersyukur, Yesus kami bersyukur. Haleluya, mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Haleluya saudara. Mari kita renungkan sejenak. Sudahkah saudara hidup dan perhatikan hidup, bahwa hidupmu itu menyenangkan hati Tuhan? Sudahkah saudara memperhatikan waktumu, mempergunakan waktu itu untuk yang baik, memuliakan nama Tuhan? Saat ini firman Tuhan bersama dengan kita. Perhatikan bagaimana kita hidup Bapak Ibu, karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau kita nggak bisa jadi orang yang bijaksana, kita akan tergiling, tergerus dengan kejahatan dunia ini. Tapi kalau kita mau ikuti nasihat firman Tuhan, perhatikan hidupmu, jangan bekerja terus
tapi ada waktunya untuk datang menyembah Tuhan. Tapi juga jangan terus berdoa terus, tapi ada waktunya untuk mencari rezeki. Mari saudara, hiduplah bijaksana dengan memperhatikan hidup dan waktu kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Kita minta bimbingan Tuhan supaya